Sesama dosen UI, Rocky Gerung puji IQ Ade Armando. Itu bisa diciptakan. Dia membayangkan kalau saja 3 konsultan politik seperti Denny J.A., Burhan Muhtadi, dan lainnya mau bekerja sama menciptakan tokoh pemimpin baru, maka Indonesia akan memperoleh presiden baru di 2024 nanti. Jadikan 2024 sebagai babak baru Indonesia setelah 25 tahun reformasi katanya. Kita bangun cara berpikir baru, ujar Bosman, kita lupakan saja masa lalu. Dan untuk itu dia membayangkan Rocky Gerung sebagai presiden 2024. Anies biarkan diasuh oleh kadrun dan Ganjar diasuh oleh sekuler, dan sekuler itu sedikit banget tuh. Jadi Ganjar justru didorong ke dalam wilayah yang memungkinkan dia batal jadi capres itu. Itu konyolnya begitu. Jadi tapi saya senang itu, saya dorong aja. Nah, bagian ini yang karena orang kemampuan berpikirnya tidak lengkap, maka yang diucapkan sebetulnya berbalik pada dia. Nanti kemudian dia cari alasan lagi kan. Oh bukan begitu maksudnya. Tapi itu udah keburu terbaca bahwa Ganjar memang memusuhi politik Islam. Kira-kira begitu kan. Dia memberi contoh etik yang buruk. Dia udah nggak bakal terpilih tapi masih punya ambisi, lalu pakai istana untuk menyelenggarakan ambisinya. Kan itu yang terbaca kan. Jadi ngapain relawan ada di situ? Kalau Pak Jokowi bilang enggak, saya nggak bakal terpilih lagi. Udah ngapain datang-datang saya lagi? Itu lebih clear. Jadi tetap dianggap bahwa Pak relawan, bukan Pak relawan, nah kita panggil Pak relawan juga Pak Jokowi ini. Pak Jokowi itu memanfaatkan situasi yang sampai sekarang masih belum jelas apakah pemilu jadi apa enggak, karena anggaran KPU pun belum dapat. Tapi ada lanjutannya, uang nyusut otak jadi ikut. Pada Senin 7 November 2022 kemarin, Rocky Gerung dan Hersubeno Arif terlibat perbincangan soal jasa buzzer yang marak di dunia perpolitikan nasional saat ini. Rocky Gerung dan Hersubeno kemudian menyinggung soal buzzer-buzzer di lingkaran pendukung Presiden Joko Widodo. Salah satu pentolan buzzer Jokowi yang Rocky Gerung singgung adalah Ade Armando. Baik Rocky Gerung dan Ade Armando sama-sama akademisi yang mengajar di Universitas Indonesia. Rocky di filsafat, sedangkan Ade Armando di komunikasi. Karena itu Rocky mengaku dekat dengan Ade. Saya lama berteman dengan Ade Armando. Orang ini IQ-nya bagus sebenarnya, kata Rocky. Karena menilai Ade punya IQ yang bagus, Rocky menilai koleganya itu seharusnya punya gairah berpolitik yang baik, bukan malah ikut-ikutan jadi buzzer. Rocky menuding para buzzer Jokowi termasuk Ade adalah pasukan dunia maya yang dibayar. Atas dasar itu, Rocky menganggap Ade sudah tidak bisa jadi rujukan masyarakat akademik. Secara intelektual sudah berhenti sebagai pemikir intelektual, ujar pria yang sering mengucapkan kata dungu itu. Rocky menuding Ade melakukan semua itu karena motif ekonomi. Ia makin yakin dengan argumennya itu karena belakangan Ade makin menjadi-jadi dengan opininya yang bahkan sudah menjurus ke hal sara. Keterdesakan keuangan orang jadi tolol, orang yang menyusut menyebabkan otak juga ikut menyusut. Pungkas Rocky. Diketahui selain jadi buzzer Jokowi, Ade juga bisa jadi buzzer Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu Ade Armando dikecam netizen usai ajak umat Kristen kompak tak pilih Anies di Pilpres mendatang. Ade Armando kembali trending di Twitter setelah ditelusuri. Video viral Ade Armando di Twitter itu adalah ajakannya ke umat Kristen untuk tak memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Setelah ditelusuri, video viral Ade Armando di Twitter itu adalah ajakannya ke umat Kristen untuk tak memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ade Armando terang-terangan mengajak semua umat Kristen bersatu untuk tidak memilih Anies Baswedan. Pada Pilkada Jakarta dan Pilpres 2019 lalu, Ade Armando CS getol menuding salah satu kelompok memainkan politik identitas dalam pemilu. Namun video Ade Armando yang viral di Twitter itu dinilai kontradiksi dengan pernyataannya yang menentang politik identitas pada pemilu musim lalu oleh netizen. Bahkan tak sedikit netizen menilai Ade Armando memecah belah persatuan dengan menggunakan isu agama. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah, umat Kristen memegang peran menentukan apakah Anies menang dalam Pilpres 2024. Demikian ujarnya. Menurut Armando, Pilpres tahun ini akan berlangsung ketat seperti tahun 2014 sehingga suara minoritas yang akan menjadi penentu. Katanya, jika umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang menjadi presiden. Penjelasannya begini. Pertama-tama tentu kita harus asumsikan bahwa Anies memang akan maju. Sampai saat ini tambahnya tiket itu sebenarnya belum di tangan. Inisiatif Surya Paloh untuk memajukan nama Anies belum 100%
disampaikan oleh dua calon partai mitra koalisi PKS dan Demokrat. Kedua partai tersebut kabarnya masih sama-sama bersikeras tentang siapa yang menjadi cawapres. PKS ngotot PKS yang harus jadi cawapres. Kemudian, kemungkinan besar yang akan diajukan adalah Ahmad Heriawan, demikian ujarnya. Lanjut dia, tentu saja Demokrat ngotot mengajukan AHY sebagai cawapres. Rasanya cuma itu yang mengganjal terbangunnya koalisi, tapi rasanya masalah itu bisa diselesaikan dengan prinsip wanitiro. Dalam video tersebut, Armando menyebut Ganjar adalah lawan sengit Anies dari berbagai tokoh nasional yang masuk dalam bursa capres. Masalahnya, PDIP belum memutuskan untuk mencalonkan Ganjar, tapi saya duga cepat atau lambat Ganjar akan diajukan. Demikian katanya. Ia juga merosting soal suara Muslim pemilih Anies yang terbelah dengan menampilkan judul tangkapan layar media online. Anehnya, tulisan judul berita media online itu malah menuliskan suara non-Muslim pemilih Anies hanya separuh dari pemilih Ganjar. Tapi ada kecenderungan suara Muslim ke arah Anies, demikian katanya. Sebaliknya, lanjut Armando, pemilih Kristen lebih besar ke Ganjar ketimbang Anies, tapi ini bukannya tidak ada perubahan. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen memilih Anies, sangat mungkin yang akan menang adalah Anies. Demikian ujarnya. Katanya suara Kristen di Indonesia sekitar 10%, kalau semua Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar bakal dapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Armando juga menuding Anies gencar mendekati umat Kristen. Menurutnya Anies tidak perlu menarik suara umat Islam. Suara umat Islam sudah digarap oleh Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, para habaib PKS, jaringan organisasi, majelis taklim, dan lainnya. Bahkan Armando nekat menuding Anies akan mengambil semua cara untuk mengambil hati umat Kristen meski dengan menyebarkan hoax. Armando mengambil contoh hoax berita Keuskupan se-Jabodetabek mendeklarasikan dukungannya ke Anies dengan menampilkan capture judul berita online. Anehnya, entah media buzzer siapa yang memberitakan Keuskupan Agung Jakarta mendukung Anies di Pilpres 2024. Sebab bisa saja video viral itu diunggah oleh pihak-pihak lawan politik untuk menjatuhkan salah satu pihak. Meski banyak menuai dukungan oleh para pengikut Cokro TV, namun Armando panen hujatan di Twitter. Netizen menuding jika Ade Armando telah menghasut masyarakat Indonesia.